Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau pertemuan dari abang, aku cuma sekedar menyebutkan nama, ngomong ya kan. Yang jelas abang kawannya Bang Arif sama kawan. Jadi di sini abang menjalankan tugas juga sama seperti Bang Arif sama Bang Alwan. Cuman materi kami berbeda-beda. Tadi Bang Alwan materinya apa pertama? Aurat ya? Makna aurat. Yang jelaskan aurat itu sebagai pedoman kita. Bagaimana kita beribadah, kita harus menutup aurat. Laki atau perempuan. Aurat perempuan dari mana ke mana? Dari usaha dan jabatan Laki dari usaha jabatan. Yang harus diperhatikan dari perempuan supaya rambut ini yang nampak dari depan, kalau nampak ada waktu sholat ke belakang. Kalau laki-laki waktu kalian sujud, kalau baju kalian pendek, nampak kayak ini, padahal nampak. Itu bisa jadi batal sholat. Nah, beda kalau kalian nggak tahu. Ini misalnya tahu ya kan, beda. Tapi nggak mau lagi dia pakai aja paksa kali. Pakai aja lah pas sholat nampak. Padahal tahu dari itu bakal nampak. Tapi sholat aja dia batal sholat. Karena ini apa? Ada urusan. Mungkin itu kesimpulan dari punya Bang Alwan. Kalau dari Bang Alif, Nabi Lut terkenal dengan kaum Sodom. Sodom mau laki-laki atau perempuan mereka itu homo atau lesbi. Makanya bahkan istri Nabi Lut sendiri aja nggak mau menuruti apa kata Nabi Lut, nggak percaya apa yang dibilang sama Nabi Lut. Maka turunlah azab. Makanya pas malaikat bilang, wahai Nabi Lut, lihatlah ke arah sana, jangan lihatlah ke arah belakang. Kenapa? Karena di belakang udah tertimpa azab sama turunnya batu. Itu ngerinya kalau kita mengikuti tentang kisah-kisah Nabi ini. Maka di sini kita masuk tentang meneladani perjuangan dakwah Rasulullah di Mekah. Siapa yang kata Rasulullah? Kenal semua kan? Kenal Nabi ini terakhir, Nabi yang ke-25. Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung. Bahkan sebelum Nabi Adam lahir, Nabi Muhammad sudah ada, nurnya sudah ada. Maka pas Nabi Adam melakukan kesalahannya itu makan dua kuli. Nabi Adam itu selalu berdoa kepada Allah minta ampun kepada Allah. Tapi nggak dia sama Allah. Nah, jadi ketika Nabi Adam itu berdoa menyebutkan nama Muhammad, langsung Allah terima taubatnya sih Nabi Adam. Dan air mata Nabi Adam itu seperti sungai yang pernah mengalir. Banyaknya. Nah, makanya kita harus betul-betul mengenali perjuangan dakwah Rasulullah di Mekah. Karena banyak perjuangan dia, baik dari dia disiksa, dia dilempar kotoran, diludahi. Kalau kita melihat itu, kita bisa nangis kalau kita sungguh-sungguh. Yang pertama, perasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertama. Wahyu pertamanya itu terjadi di Gua Hira. Ya, Nabi Muhammad itu menerima wahyu pertama sebagai Nabi di Gua Hira pada umur 40 tahun pada 17 Ramadan. Disitulah Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sampai hafal? Dari hafal? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram. Alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Di sini Rasulullah suruh baca. Bacalah Rasulullah. Cuma Rasulullah bilang, saya tidak bisa baca. Itu kata Rasulullah. Disuruh lagi baca sama malaikat Jibril, bacalah Rasulullah. Barulah turunlah ayat ini. Baca tentang surah apa. Maka ini ayat pertama yang turun pada 17 Ramadan sebagai wahyu pertama dan Nabi diangkat sebagai Rasul pada umur 40 tahun. Dan yang kedua, ajaran-ajaran pokok Rasulullah di Mekah. Yang pertama, Rasulullah itu mengajarkan tentang akidah. Akidah itu jelas tentang tauhid.
Tauhid itu meyakini akan kebesaran Allah. Terus apa lagi? Kebesaran Allah. Dan meyakini adanya Allah. Jadi bangsa-bangsa Quraisy, kafir Quraisy dulu itu yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah itu tentang akidah. Akidah itu tentang mempelajari mempercayai tauhid gitu ya. Meyakini adanya kebesaran Allah, zatnya Allah, meyakini adanya Allah. Jadi apa kebesaran Allah itu? Ada bumi, ada kita di sini, air, api, apalagi luar angkasa, siapa lagi yang buat Allah? Tapi anehnya mereka kenapa percaya berhala yang patung seperti itu diri mereka bisa menciptakan dunia yang sangat luar biasa ini. Mana ada yang berkuasa di sebesar itu ya kan? Sedangkan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah itu bukan awal, Allah itu kan dia tidak lahir lagi. Allah itu yang paling awal ya, yang tadi selesai. Allah itu tidak lahir. Makanya itulah Rasulullah mengajarkan kepada tauhid tentang tauhid. Jelas kan nggak ada yang percaya. Kenapa? Kok tiba-tiba Rasulullah menjelaskan tentang kebesaran Allah ini kayak mana Allah tuh bisa menciptakan bumi ini, sementara Allah itu sebagai Tuhan nggak nampak sama orang itu. Nah ini jadi persoalan mereka. Makanya mereka itu kurangnya iman, tidak percaya sama Rasulullah sehingga jadilah tidak hujatan gitu jadi Rasulullah akan kasih dilempar lupa isi perut dari kambing itu dia tak Rasulullah sedih itu kalau Rasulullah. Kita masuk ke akhlak mulia. Nah kita masuk ke jadi Rasulullah ini menyampaikan dakwah itu bukan sekedar menyampaikan dari mulut. Rasulullah itu menyampaikan dakwah itu melalui dengan perbuatan dan akhlaknya. Makanya ada yang menyebutkan Rasulullah itu sebagai Al-Quran yang berjalan. Kenapa? Karena di Al-Quran itu kita silat semuanya tentang akhlak yang baik, bagaimana hukum ini, hukum itu semua Rasulullah tahu. Makanya tidak sekedar menyampaikan apa yang ada di pikirannya, tapi melakukan semua kebaikan yang ada di Al-Quran. Jadi orang bisa termotivasi, walaupun sebagian tidak ada yang termotivasi. Saya nah di sini strategi Rasulullah dalam berdakwah. Yang pertama, Rasulullah itu berdakwah secara rahasia atau diam-diam atau disebut al-dakwah bil al-sir. Di sini Rasulullah berdakwah dia, tapi secara diam-diam agar tidak menimbulkan keresahan ketahuan sama kaum kafir Quraisy. Dan dia. Jadi cakupan dakwahnya itu dia itu cuma keluarganya saja, keluarga dan sahabat, dan mereka itu melakukan dakwah di rumah Rasulullah. Disitulah mereka melakukan dakwah segala macam sampai ikutlah sahabat dan keluarganya. Orang yang pertama as-sabiqul awalun. Yang pertama masuk Islam. Yang pertama Khadijah. Siapa Khadijah? Siapa lagi?
Khalifah pertama Abu Bakar. Dan banyak lagi. Ini termasuk salah satu yang masuk Islam pertama kali. Maka disinilah perjuangan Rasulullah pertama kali. Tapi secara lihat, di sini juga lah harta Khadijah segitu banyaknya habis untuk perjuangan tadi. Besar perjuangan Khadijah itu. Lanjut. Oh, ini ada lagi. Ambil. Baru masuklah. Setelah dapat dari sahabat-sahabat yang keras seperti yang Umar juga ya, Umar termasuk itu keras tuh. Terus Abu Bakar Khadijah, maka Rasulullah melakukan dakwah secara di sini Rasulullah melakukan penerangan. Beliau menyerukan ajaran-ajaran itu naik dia di Safa. Menyerukan, bagaimana kalian kepada Allah? Saya tidak bisa menolong kalian dari belakang Allah. Saya hanya bisa menyerukan apa yang bisa saya sebutkan. Itu kata Allah. Ini kata Nabi Muhammad. Maka di sini Rasulullah sudah berani melakukan apa namanya? Dakwah secara terang-terangan. Nah, maka di dalam dakwah terang-terangan ini Allah itu langsung turunkan apa namanya? Ayat dalam surah yang disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ya. Surah Al-Hijr. Di sini apa kata Allah? Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Dan ayat ini Rasulullah berani lah, berani dia menyampaikan semua dakwah itu, makin berani dia willing, tapi dia dilindungi sama sahabat. Nah, sahabat-sahabat itu banyak ikhlas seperti Hamzah, Khalid bin Walid. Hamzah itu disebut sebagai singanya Allah, Khalid sebagai pedangnya Allah. Tahu di MK juga nama Khalid. Makanya itu dapat referensi dari mana orang itu kan? Bisa kok di MK dibikin nama Khalid. Kita masuk kepada reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah. Nah, di sini kita singkatkan saja. Yang pertama, kesombongan dan keangkuhan. Kafir Quraisy itu sombong dan angkuh. Kenapa? Semua yang mereka buat itu, walaupun berhala, dianggap benar. Tak mau mereka peduli, aku paling betul kata ini agama nenek moyangku. Mereka yang dia, tak perlu dia kan? Sedangkan nenek moyang kita Adam. Kenapa mereka tak melihat ke belakang? Adam itu jelas menyebar agama Islam. Nah, disitulah letak jahilnya mereka. Jahil bodoh, jahiliyah. Maka di sini disebut dengan zaman jahiliyah. Sampai ada orang yang tebak, ada orang kami yang tebak itu kalau misalnya laki-laki, tahu nggak ya? Dibunuh sih. Dibuat di tempat kayak gitu. Ada tuh kan? Saking jahiliyah ya. Balik isbah buta terhadap leluhur. Ini yang tadi saya bilang. Fanatisme buta terhadap leluhur. Mereka itu tidak peduli sama agama yang kedepannya. Mereka peduli cuma nenek moyangnya. Nenek moyang ini agama nenek moyangku. Aku harus ikut ini, nggak mau aku ikuti agama lain. Betul nggak ada jelas sekali dari sejarah bagaimana agama mereka. Termasuk eksistensi dan persaingan kekuasaan. Nah, disinilah mereka juga takut karena mereka mendapatkan persaingan atau kekuasaan dari perbuatan keji, seperti maling. Makanya kalau mereka mengikuti Rasulullah jelas maling di larang. Makanya takut hartanya hilang dari cara-cara haram. Kita masuk ke contoh penyiksaan Quraisy terhadap Rasulullah. Ini contohnya ya. Nah, suatu hari ini contohnya. Suatu hari Uqbah bin
Abi Mu'aid melihat Rasulullah SAW bertawaf. Lalu menyiksanya. Dia menjerat leher Rasulullah SAW dengan sorbannya dan menjadi turun ke masjid. Dia orang kafir ya. Beberapa orang datang menolong Rasulullah SAW karena takut pada Bani Hashim. Ini contoh yang pertama. Yang kedua, penyiksaan lain dilakukan oleh pamannya sendiri yaitu Abu Lahab. Abu Lahab, maka turunlah sebuah ayat Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Celaka kedua tangan Nabi Muhammad Abu Lahab dan kemudian binasa lagi. Dan istrinya Ummu Jamil yang tiada para kejinya. Rasulullah SAW bertetangga dengan mereka tak pernah berhenti melempar barang-barang kotor kepadanya. Suatu hari mereka melempar kotoran domba ke kepala Nabi. Sekali lagi Hamzah membalasnya. Hamzah ini ya, sang Nabi yang menimpakan barang yang sama kepada Abu Lahab. Dilempar balik pakai kotoran domba. Tidak lebihnya. Masuk kejadian Aqabah. Inilah terjadinya peristiwa di bumi Taif. Sampai tahu bumi Taif. Yang Rasulullah menyampaikan dakwah tapi dilempar kepala sampai ke darat. Baru Rasulullah duduklah di bawah pohon dan malaikat marah. Maka malaikat bilanglah kan, wahai Rasulullah, berdoa kepada Allah agar timpakan kaum Taif dengan kedua gunung. Kata Rasulullah, jangan. Dia kepada mereka dia tahu apa-apa. Nah, perlu Allah kata Rasulullah, mungkin suatu saat nanti di Taif ada anak-anak mereka yang beriman kepada Allah. Lihat dalam Taif sekarang, semuanya muslim. Itulah tadi mukjizat dari Nabi. Doa Nabi itu makbul. Setelah terjadinya kejadian Aqabah, perjanjian diterimanya Rasulullah oleh orang Madinah. Sehingga Rasulullah menerima kejadian Aqabah, diterimanya Rasulullah, ajaran Rasulullah di Madinah. Lanjut kita di sini peristiwa hijrah kaum muslimin. Yang pertama hijrahnya Nabi dan para sahabat ke Abinisya, Habsyi, untuk menghindari bahaya dalam berdakwah. Ini sudah tepat kali. Sudah mau sampai membunuh Nabi lah. Sampai mau membunuh Nabi. Maka hijrah ke mereka ke Abinisya. Lalu Rasulullah hijrah ke Madinah. Sampai nggak tahu ya Madinah. Nah, sampai disebut dengan kotanya para nabi Madinah. Lalu mereka menerima Nabi dengan senang hati. Sampai timbullah itu di mereka, karena mereka menerima Rasulullah dengan senang hati. Sehingga Rasulullah berdakwah secara tanpa rasa takut, tanpa dihardik, tanpa dicaci, tanpa dimaki. Maka dibangun Rasulullah itu masjid pertama. Apa namanya? Masjid Kuba. Itulah dia. Makanya dari perjuangan Rasulullah ini besar untuk berdakwah kepada Allah. Makanya dia Rasulullah itu termasuk orang yang paling berpengaruh, 10 orang paling berpengaruh di dunia ini. Nah, di buku itu ada tak? Ini dari semua pembahasan ini ada yang bisa mau tanyakan? Siap tidak? Nah, sebagai evaluasi mungkin kalian bisa nanti menuliskan bagaimana kebiasaan Nabi yang kalian tahu, yang kalian ketahui. Nah, itu secara kelompok aja. Jadi kan itu kelompok nih yang kan? Diskusikan. Oke? Habis, ada yang tanya kan? Mungkin sampai sini sampai pertanyaan kita. Mungkin kesimpulan dari pembelajaran ini kita patut beriman kepada Allah dan Rasulullah. Kenapa begitu? Karena kita harus mengetahui besarnya perjuangan Rasulullah itu. Kita tidak bisa anggap remeh. Sampai dia dilempar kepalanya pakai batu berdarah, sampai beliau dimundahi, beliau pakai potongan. Tapi beliau itu tidak melawan. Sabar. Makanya kita kalau misalnya ada yang menginginkan Nabi Muhammad, kita harus marah. Kita harus melarang. Melarang itu bagaimana? Jangan kita berasa empam ya kan? Jangan. Kalau ini harus kita perang itu. Karena Rasulullah itu adalah Nabi kita harus ikuti. Kita harus ikutin paling kita. Karena Rasulullah itu adalah suri tahu kita. Laqad kana lakum fi uswatun Rasulullahi. Jadi kalau ayat yang mana ya?
Belum ke salah. Pokoknya dalam ayat itu surah Al-Ahzab tuh. Surah Al-Ahzab ayat 21. Pokoknya tetaplah kalian beriman kepada Allah dan Rasulullah. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.